tugasnya agama, katanya Inayat Khan, adalah mengembangkan jiwa kesatuan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan cinta kepadanya. Coba dibaca kalimat itu, saya potong dari bukunya. Jadi katanya Inayat Khan, kitab suci yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, orang-orang Parsis, orang Persia, orang Hindu, orang Buddhis, semuanya mempunyai pesan kesatuan sebagai kebenaran sentral. Kesatuan terjemahkanlah kalau di Islam jadi tauhid. Tetapi manusia begitu tertarik dan terpikat kepada puisi kitab-kitab suci itu, sehingga ia lupa kepada suara batini kitab-kitab suci itu. Jadi kita sibuk pada teksnya, pada puisinya, pada bunyinya, dan melupakan maknanya. Itu yang terjadi hari ini. Tragedi-tragedi besar agama, apalagi yang internal Islam sama Islam, itu biasanya gegeran karena beda baca puisinya. Ya kan? Rebutan enak-enakan baca puisi. Siapa yang paling bagus baca puisinya, dialah yang menang. Dan semuanya rebutan di situ. Jarang yang sibuk dengan maknanya. Selalu orang sibuk dengan bunyinya. Kamu lebih suka pacarmu bilang I love you meskipun batinnya entah suka apa enggak, daripada diem saja padahal suka. Ya kan? Kamu selalu nunggu-nunggu kapan yo ditembak, kapan yo nembak. Kan selalu itu yang bikin kamu sibuk. Kamu nunggu manifestasi fisiknya. Kamu nunggu temenmu ngutangi kamu, baru kamu yakin dia sahabat sejati. Yang tidak mau ngutangi belum. Pokoknya harus bantu dulu, ngutangi dulu, ngasih contekan dulu, baru sahabat sejati. Kalau tidak ya belum. Kamu nunggu manifestasi fisik, tidak sibuk dengan makna batin. Kalau ada orang nggak nyapa kamu anggap cuek, tidak peduli. Yang tiap hari basa-basi sama kamu anggap peduli. Yang begitu kamu posting like, semua like ya, yang like itu kamu anggap peduli. Padahal kadang-kadang like itu ya otomatis saja kan. Ya, setiap ada posting auto like. Dan kamu terima kasih sudah di like. Katanya siapa itu auto like kok, aku ndak nge-like. Dan kan yang kayak gitu itu karena kamu sibuk dengan fisiknya. Orang kamu sebut soleh kalau kelihatan akan cepat-cepat ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, pakai sorban. Kalau tidak percaya coba ya, kalau kamu ke masjid besok pakailah itu, atau pakai jubah putih yang agak besar. Kamu pakailah sorban, bawa sajadah, terus bawa tasbih yang agak besar. Masuk masjid jangan awal, agak belakangan, terus pakai minyak wangi yang agak banyak. Tak jamin orang-orang rebutan salaman mesti. Ya kan? Kita lebih terpesona oleh fisik. Itu yang digelisahkan oleh Inayat Khan. Kitab suci juga begitu. Kita lebih sibuk membahas puisinya, maknanya kering. Maka jangan sampai terjadi ada MTQ digalakkan di mana-mana tapi maknanya nggak dipahami. Itu sama dengan kamu melaksanakan lomba baca puisi. Bukan enak-enakan baca puisi, tapi puisi isinya apa ya mbuh. Yang penting pandang panjang pendeknya pas, tajwidnya pas, kan itu yang diincar. Nggak apa-apa sih, nggak salah yang kayak gitu, tapi itu baru setengah jalan. Harus masuk ke balik itu. Dia kan hudan, tibyan, furqon. Nggak akan dia jadi hudan dan furqon kalau hanya cuma dibaca puisinya. Dan kalau sudah masuk ke dunia batinnya teks, dunia batinnya kitab suci, kalian akan ketemu banyak sekali tradisi agama-agama lain yang senada dengan kitab sucimu. Jadi
Jangan cuma mementingkan bajunya. Oke. Terus dari situlah nanti Inayat Khan merancang namanya universal sufisme. Sufi tasawuf yang universal untuk siapapun. Monggo silahkan masuk. Tertarik dulu sama tasawufnya, tidak apa-apa. Tadi di depan saya ceritakan beberapa bahkan banyak anggota gerakan universal sufismenya Hazrat Inayat Khan itu non-muslim malahan. Dia jatuh cinta dengan pikiran-pikirannya Inayat Khan. Tidak masalah. Lama-lama akan dapat hidayah. Masuk aja dulu. Jadi universal sufisme itu nanti yang kalau di Ibnu Arabi disebut agama cinta. Jadi bukan sekedar agama label, bukan sekedar agama KTP, agama fisik, agama pengakuan, tapi agama cinta. Tidak formalitas, tapi dalam. Ini menjelaskannya agak susah, tapi rasakan saja bahwa secara spiritual kamu dan manusia yang lain itu hakikatnya sama. Ketika Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan tidak untuk rohnya orang Islam aja kan? Rohnya semua manusia juga min ruhi, dari ruhku, katanya Allah. Maka hargailah semuanya, karena mereka semuanya adalah manifestasinya Allah di muka bumi. Dalam diri orang yang mungkin tiap hari kamu caci maki, kamu marah-marahi, kamu diskreditkan, itu ada ruhi. Kalau kamu mencela orang, itu yang bikin mungkin juga ikut tersinggung loh. Kalau kamu punya karya, ada orang ngomong jelek pada karyamu, karyamu mungkin nggak apa-apa, tapi kan yang tersinggung yang bikin kamu. Ya kan, jangan sampai Allah tersinggung padamu gara-gara kamu mencela yang seharusnya tidak kamu cela. Itu yang sering hari ini terjadi, hati-hati. Saya tidak tahu ya, sekarang banyak orang marah, banyak orang nyindir, banyak orang sinis, banyak orang suudzon, banyak kebencian di mana-mana. Ada yang saking bencinya mikirnya jadi nggak rasional. Coba dicek di TV-TV, di berita-berita web. Itu kan coba dicek ada berita apa, ini sore mesti komentar nggak karu-karuan. Yang pro dan yang kontra. Orang setuju dan nggak setuju itu manusiawi. Tapi ketika nggak setuju terus kamu mencaci maki, itu sebenarnya tidak manusiawi. Berarti kamu nggak setuju dengan perbedaan. Itu yang saya sebut nggak manusiawi. Berarti kamu nggak setuju ada orang yang nggak sama dengan kamu, idenya, pikirannya, gayanya, kehidupannya. Berarti kamu mengklaim hidupmu lah yang paling bagus, pikiranmu lah yang paling benar. Ketika rasa semacam ini ada, maka kamu sedang sombong. Penyakit yang paling dibenci oleh Allah, paling diwanti-wanti oleh Nabi. Barang siapa di hatinya ada sekecil apapun kesombongan, baunya surga aja nggak nyampe. Itu kan Nabi kan bilangnya gitu. Mambune tok nggak nyampe berarti jauh banget kamu dari surga. Nggak tahu kesasar di mana. Jadi hati-hati menata hati. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Syekh Inayat Khan dan kawan-kawan. Yang Islam lah, yang Kristen lah, yang Hindu lah, tapi rukun kerjasama mewujudkan ideal masing-masing. Kalau semua agama mewujudkan idealnya masing-masing, percayalah tidak akan tabrakan. Makanya kalau di Islam kan istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Lomba itu kan nggak tabrakan, ada jalurnya. Kecuali Rosi kemarin agak nendang dikit. Coba pakai jalurnya sendiri kan nggak ada. Salah dewe tidak lihat terus nendang ya, jadi masalah. Coba Rosi kemarin sesuai jalurnya aja, sesuai hitohnya bablas itu mungkin yo iso lah tanding. Tapi salah dewe. Kamu juga gitu, jangan sampai blunder.
Ya kan? Jangan capek lihat wadahnya yang lain deh. Kamu nggak usah sirik lihat gelasku besar terus-terusan. Ya kan? Nggak apa-apa gelasmu kecil, nikmati aja. Nikmatnya kamu, tehmu yang gelas kecil itu akan turun separuh kalau kamu sirik dengan gelasku yang besar. Coba aja kalau nggak percaya. Karena kamu minum itu sambil ngelirik gelasku, gelasnya gede. Ya kan, maka jangan sibuk dengan yang dimiliki orang lain. Yang lain pacarnya cakep, pacarmu biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Dilihat dari jauh sama cakepnya. Iya, apalagi dari belakang sepodo. Oke, universal sufisme. Terus ini lagi yang dianggap kontroversial oleh orang-orang, ibadah universal, yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen jadi gerakan namanya gospel for all, gereja untuk semua. Itu orang Islam bisa gondok itu. Jadi dalam organisasinya, dalam gerakan yang diinisiasi oleh Inayat Khan, itu kan banyak agama lain, dan semua agama difasilitasi. Silahkan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sini yang Islam, ya monggo silahkan. Di situ tempatnya yang Islam, di sebelahnya tempatnya yang Kristen, di sebelahnya tempatnya yang Hindu, dan seterusnya. Jadi ini diawali oleh Inayat Khan di Perancis. Yang Kristen, yang Muslim, yang Yahudi, yang Zoroaster, yang Buddha, dan seterusnya. Oke, yang jaketnya di luar diambil aja, daripada nanti masuk angin. Yang helmnya balik dilihat aja, daripada helmmu jadi cedok nanti. Ya kasihan kamu pulang masuk angin. Oke, jadi yo yang alami-alami aja, jangan mengharapkan mukjizat. Karena ini ngaji maka aman, mesti ndak. Mikirnya yang alami-alami aja. Sangat mungkin kamu masuk angin, sangat mungkin kamu greges nanti sampai rumah. Jadi ya amankan semuanya. Oke, jadi sufisme universal, pray for all, ibadah universal. Itu misinya Inayat Khan. Jadi bisa nggak sekarang di sini orang Kristen yang beribadah, orang Kristennya selesai, yang Islam datang bawa sajadah, sholat di situ, terus yang Hindu bawa patungnya, titik sebentar saya belum ibadah. Oh itu beratnya luar biasa, tapi dicoba oleh Inayat Khan. Ya mungkin malaikatnya ganti-ganti, Islam datang terus kali. Oh ganti sudah malaikatnya, yang satu yang Kristen datang, terus malaikatnya yang Hindu datang, mungkin gitu. Tapi tidak masalah toh kayak gitu. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Inayat Khan untuk membangun harmoni hidup yang selaras. Karena diakui atau tidak, mau atau tidak, kan kita bareng di dunia ini sama mereka. Allah mengizinkan kita hidup, juga mengizinkan mereka hidup. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada orang yang beda sama kita. Berarti Allah mengizinkan mereka ada. Tanggung jawab kita sebagai khalifah, ayo diapain sekarang? Ada yang beda loh. Oh, itu butuh kecerdasan universal, butuh kecerdasan, toleransi, pemahaman, dan seterusnya. Dan itu dicoba disebarkan oleh Inayat Khan. Ini tahun-tahun awal abad 1910. Inayat Khan itu meninggalnya 1926. Ya. Jadi dicoba, hatinya dibuka seluas-luasnya, formalisme beragamanya dilampaui. Kalau kalian bisa ini, hidupmu lebih nyaman. Kalau enggak, kamu akan gelisah sendiri. Banyak hal yang, apalagi sekarang matanya orang kan selalu melihat segalanya dengan curiga. Ngaji filsafat apa maneh kuwi sesat ya SD. Kan gitu kan? Wah, ngaji kejawen itu ndak Islam, mau ngaji di masjid.
Wah, tasawuf, apalagi itu. Penglihatannya curiga dan suudzon hari ini. Jangankan ngerti isinya, baru dengar judulnya marah kan banyak sekarang. Ya kan? Sekarang kalau ada ngomong dikit-dikit Syiah itu rame. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, Universitas Syiah Kuala itu isinya Syiah semua ya Pak? Kan ada itu kan Universitas Syiah Kuala, mocone Syiah Kuala. Syiah ya Pak? Wah enggak tahu saya enggak pernah ke sana tak mau ingat. Kan ada Universitas Syiah Kuala. Jadi sensitif sekarang apa-apa. Mungkin kayak gini, saya buka gelas ini pakai tangan kiri aja, itu bisa besok muncul di Facebook itu. Wow, ustadznya ternyata minumnya pakai tangan kiri. Padahal menurut Islam dalilnya nanti keluar mesti harus pakai tangan kanan. Oke.